Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Sahabat Catin yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa dalam bimbingan perkawinan smart untuk menuju kepada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah secara virtual. Catin yang berbahagia, terlihat Anda semua sudah dekat dengan pelaksanaan pernikahan, maka saya berharap Catin semua untuk selalu bersiap dan mempersiapkan pernikahan Anda dengan sebaik-baiknya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rumah tangga itu ibarat kapal yang mengarungi lautan yang sangat dalam. Oleh karena itu, wajiblah bagi sahabat Catin untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, jaddidus safinah fa innal bahra amik. Perbaharuilah kapal rumah tanggamu itu supaya kamu tidak kaget ketika kamu akan mengarungi lautan yang sangat luas. Ada sebuah pepatah barat mengatakan bahwa orang hidup itu harus memulai dari akhirnya. Dalam bahasa Inggrisnya begini, start from the end. Mulailah dari akhirnya. Sahabat Catin harus sadar dan harus bisa mendefinisikan atau menentukan apa sih nanti tujuan akhir dari pernikahan yang akan Anda laksanakan. Oke, sekarang sahabat Catin, ayo kita bersama-sama menuju keluarga yang sakinah itu bagaimana? Yang pertama, kita harus tahu atau kita harus mengenali diri kita. Sahabat Catin sudah sadar belum siapa diri kita? Apakah kita hidup asal hidup, ataukah kita dihidupkan oleh orang tua, ataukah hidup ini sesuatu yang tak jelas? Maka sebagai umat Islam, kita harus sadar diri, harus mengenali diri. Siapa kita sih sebenarnya? Kita adalah hamba Allah. Jadi setiap kita, sahabat Catin, harus sadar bahwa kita ini hamba Allah. Tidak muncul dengan sendirinya, tapi hadir atas takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita bisa memesan dari siapa kita lahir? Pernahkah kita kemudian bisa memilih siapa yang akan menjadi orang tua kita, kemudian menghadirkan kita di muka bumi ini? Ternyata kan tidak. Kita harus sadar betul bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ditakdirkan untuk hidup atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai sekarang kita ini sudah mau mendekati masa nikah, sahabat Catin, maka perjalanan yang panjang itu sampai sekarang ini harus betul-betul menyadarkan Catin semua bahwa kita ini adalah hamba Allah yang tugas utamanya adalah beribadah kepada Allah sepanjang hidup setelah kita menjadi mukallaf. Jadi yang pertama, sadari betul bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ternyata kita ini sebagaimana disebut di Al-Quran adalah khalifah fil ard. Orang yang menjadi khalifah, pemimpin, pengatur bagaimana kehidupan di bumi ini berlangsung dan berkelanjutan.
Itu harus kita sadari betul, hamba Allah yang juga menjadi khalifah di muka bumi ini. Baik catin laki-laki maupun catin perempuan, kedudukannya adalah sama. Lahir untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia tidak diciptakan kecuali untuk beribadah, dan melekat pada dia adalah apa? Khalifah, ngurusi dunia, mengatur dunia, menjadi bagian dari orang-orang yang menjadikan dunia ini teratur menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita baik catin laki-laki maupun perempuan itu punya tanggung jawab ganda kepada Allah dan juga kepada manusia. Kepada Allah sebagai hamba Allah, kepada manusia adalah sebagai bagian dari makhluk yang ada di muka bumi ini untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan dari dunia dan tempat yang kita tinggali ini. Sahabat catin yang dimuliakan oleh Allah, dengan kita mengenali diri kita ini, maka kita akan tahu kelebihan kita, kekurangan kita. Kita definisikan juga kelebihan kita, kekurangan kita, sehingga yang lebih adalah menjadi modal untuk mewujudkan rumah tangga yang baik, yang kurang nanti bisa diperbaiki atau disempurnakan menjadi lebih baik. Sahabat catin yang berbahagia, setelah kita mengenal diri, maka kita juga harus sadar bahwa kodrat kita itu berpasangan. Allah menciptakan kita berpasangan sejak zaman azali. Maka ketika Anda sekarang mau menikah ini sesungguhnya adalah memenuhi kodrat panjenengan, kodrat kita semua, kodrat sahabat catin, untuk mendapatkan pasangan hidup lain jenis untuk apa? Untuk mengikuti syariat Allah. Karena kita hamba Allah, yaitu berupa pernikahan. Maka selanjutnya yang kedua, supaya menjadi keluarga yang sakinah, kita harus mengenal pasangan kita dengan baik. Kita harus memilih pasangan yang baik. Kita harus berdoa untuk dijodohkan dengan orang yang baik, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Maka ada konsep kesepadanan. Orang milih, ya, milih. Boleh memilih karena cantiknya, boleh memilih karena keturunannya, boleh memilih karena hartanya, boleh. Itu semua tidak ada masalah. Tetapi ada satu pilihan lagi, yaitu pilihan karena agamanya. Dan menurut Rasulullah, dengan memilih yang atas dasar agamanya ini, maka insya Allah kita akan beruntung. So, oleh karena itu, sahabat catin yang berbahagia, jangan kita terlena dengan kekayaan, dengan keturunan, dengan kecantikan. Pilihlah agama. Kesepadanan dalam agama, memahami pasangan dari sudut pandang agama ini, insya Allah akan menjadikan kita semakin yakin, semakin mantap akan adanya campur tangan Allah di dalam pernikahan, dan semakin kita akan mendapatkan pasangan agar bisa mewujudkan diri kita sebagai khalifah fil ard dalam rumah tangga, ibadah di dalam rumah tangga nanti didasari oleh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat catin yang dimuliakan oleh Allah, kenali diri, kenali pasangan dengan sebaik-baiknya, saling melengkapi satu sama lain, ya, saling mengerti satu sama lain, menuju kesepadanan dan keseimbangan. Itu kafaah di dalam agama, sehingga nanti kafaah itu akan berkelanjutan, ya, akan menjadi suatu harmonisasi di dalam hubungan suami istri setelah nanti menikah. Jadi itu penting, memahami diri, memahami pasangan, kelebihan, kekurangan, kemudian mencari titik-titik kesepadanan, keseimbangan, sehingga nanti rumah tangganya akan berjalan lebih baik, akan seimbang, akan berjalan ke depan tanpa goyah, tanpa ada masalah di dalam terterpa gelombang kehidupan, tetap jalan dengan bagus karena ada kesepadanan dan keseimbangan. Sahabat catin yang berbahagia rahimakumullah, setelah itu sebentar lagi kita akan menyaksikan panjenengan semua melaksanakan akad nikah. Tentu
bismillah untuk akad nikah itu harus diiringi dengan apa yang katakan tadi. Kita sudah membayangkan tujuan akhir dari kehidupan kita sebagai hamba Allah, tujuan akhir dari pernikahan ini apa? Kita bayangkan. Karena sesungguhnya dengan fungsi hamba Allah, kemudian khalifah di dunia ini, maka kita itu ujungnya nanti adalah diberitahu oleh Allah bahkan akan ada hidup setelah mati. Nah, kita itu harus bersiap membawa rumah tangga agar selamat di dunia sampai di akhirat. Oleh karena itu, setiap catin harus sadar betul bahwa pernikahan itu nanti berujung selamat dunia akhirat, bahagia lahir batin, kekal abadi sesuai ajaran syariat Allah dan aturan negara tentang pernikahan. Maka pastikan Anda semua mengetahui bahwa setiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas perbuatan kita di hari akhir. Kalau kita bagus, maka akan masuk surganya Allah. Tapi sebaliknya, kalau jelek kita akan masuk nerakanya Allah. Nah, ini harus membuat kesadaran. Pastikan tujuan itu ada di dalam rumah tangga kita. Sehingga mulailah dari tujuan. Kita nanti mau menikah itu mau apa? Tujuannya apa? Tentu tujuannya adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah, selamat dunia sampai akhirat. So, dari sekarang, sahabat catin yang berbahagia, rembuklah dengan calon suami. Nanti setelah sah dengan suami atau dengan istri, rencana-rencana kehidupan itu. Ada rencana jangka pendek, 5 tahunan, ada rencana jangka panjang. Buat gambar di kamar, ya, pasang di dinding tentang rencana hidup itu dari awal nikah sampai kemudian nanti mati, itu pengennya apa? Yang baik-baik tentu, karena kita sadar, diri kita tadi sadar, kita ini hamba Allah, kita punya tugas ganda, kita khalifah di dunia, kita harus mewujudkan kemuliaan agama, kemuliaan keluarga kita, dan tentu selamat di dunia sampai akhirat. Misal, ya, sahabat catin membuat dari awal nikah, kemudian 2 tahun punya anak, 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi sudah punya rumah, ya, kemudian daftar haji, kemudian menyekolahkan, menguliahkan anak dan lain-lain, itu dibuat bersama-sama dirembuk satu sama lain, dikomunikasikan dengan baik, direncanakan dengan baik, dan diwujudkan bersama-sama dengan selalu bersandar dan sadar diri kita ini hamba Allah, beribadah di dalam pernikahan. Maka sebuah pernikahan harus punya tujuan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu maksudnya adalah rumah tangga yang tentram, batin, ya, tentram, sakinah, yang diperoleh melalui perhubungan suami istri yang didasarkan pada mawaddah dan pada rahmah. Mawaddah itu cinta kasih yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai. Sedangkan rahmah adalah cinta kasih yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai. Insya Allah, kalau tujuannya sudah jelas, maka rencananya pun nanti bisa berdua dibahas dengan baik, dikomunikasikan dengan satu sama lain. Untuk itu, di dalam merencanakan kita harus sadar bahwa ibarat membangun rumah, maka rumah yang kokoh ada 5 pilar. Minimal 4 pilar lah, tapi di dalam pernikahan ini ada 5 pilar perkawinan. Yang pertama, sadarlah bahwa kita ini atau sahabat catin itu berpasangan. Ibarat sepatu dua, yang namanya pasangan tentu kanan dan kiri. Sadar bahwa sebagai pasangan tidak akan pernah sempurna tanpa satunya lagi. Ketika pasangan kanan melihat kepada pasangan kiri pasti tidak sempurna, hanya sebelah, ya. Tetapi akan menjadi sempurna jalannya kalau pasangan itu dipasangkan kanan dan kiri berjalan seirama. Kalau sadar bahwa masing-masing adalah pasangan, maka satu tidak akan sempurna. Satu sebelah kiri juga tidak akan sempurna. Sempurnanya kalau kemudian nanti dalam pernikahan
akad nikah, jadi jodoh, menikah, maka berpasangan. Prok, 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 jalan ke depan untuk menuju kepada tujuan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, sahabat Jatin yang bahagia, pilar untuk menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah sadar bahwa pernikahan itu janji kokoh. Ini bukan main-main. Ini adalah amanah dari Allah. Melalui amanah itu kita mengambil catin laki-laki, mengambil catin perempuan. Melalui amanah itu ada ijab kabul, dan yang lebih penting lagi, halalnya hubungan suami istri itu atas dasar kalimat-kalimat Allah. Sehingga pastikan sadar bahwa ini janji kokoh, ini bukan main-main, ini tidak bisa dihadapi dengan hal-hal yang cengeng, putus asa, gampang menyerah. Ini adalah komitmen bersama, diikat dengan janji-janji amanah dari Allah dan halal karena kalimat-kalimat Allah. Kalau sadar itu, maka orang tidak mudah akan melaksanakan perceraian. Sahabat Jatim, jangan mudah mengucapkan cerai, karena ini adalah mitsaqun ghalidz, janji yang sangat kokoh. Yang ketiga, pilar perkawinan adalah saling memperlakukan pasangan dengan baik. Suami menyayangi istri, istri taat memberikan kebahagiaan pada suami. Itu adalah saling. Jadi yang namanya pasangan tidak mungkin kalau hanya satu pihak saja. Dua-duanya harus saling mempergauli secara baik sesuai aturan yang disebutkan oleh Allah. Nah, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 19 itu disebutkan juga bahwa kita itu harus mempergauli istri dengan baik. Istri pun demikian, saling memperlakukan pasangan dengan baik. Yang keempat yang nggak kalah pentingnya sahabat Jatin adalah saling ridho. Orang kalau sudah saling ridho itu ayem. Jadi lebih banyak saling mengerti satu sama lain, memaklumi, memperbesar rasa percaya bukan rasa curiga. Ridho karena sadar bahwa kita tidak sempurna dari satu sisi dan tidak sempurna pula dari sisi yang lain. Sesempurnanya kalau dipasangkan dan saling ridho itu. Maka prinsip menikah itu harus saling memaklumi, memahami, mengerti satu sama lain, saling ridho, sehingga rumah tangga ayem menuju marem. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, prinsip atau pilar perkawinan adalah musyawarah, koordinasi, komunikasi, konsolidasi antara laki-laki, perempuan, suami, istri. Itu penting. Karena ketika kita tidak punya komunikasi yang baik, adanya enek, adanya menyimpan, memendam rasa, tidak berani mengutarakan apa yang dimau, itu rumah tangga menjadi sumber penyakit. Tetapi kalau kemudian komunikasi dibangun, suami menyatakan kelebihannya apa, kekurangannya apa, istri menyatakan kelebihannya, kekurangannya apa, kemudian saling memaklumi, saling memperbaiki satu sama lain, saling menerima, maka disitulah muncul saling ridho dan juga musyawarah. Untuk apa? Agar sejalan ke depan. Tidak banyak konflik internal, tidak banyak masalah, karena musyawarah, saling terbuka, saling komunikasi, menyusun rencana, dan menuju wujudnya, menuju terwujudnya apa yang direncanakan itu. Nah, kalau sudah demikian, dengan 5 pilar itu, rumah tangga kita akan kokoh, sehingga rencana yang kita buat akan bisa diwujudkan. Yaitu keluarga yang bahagia, lahir batin, kekal abadi, dunia akhirat. Yang sudah kita bayangkan dari tadi. Saya kira itu, mudah-mudahan dengan kita mengenali diri, dengan kita mengenali pasangan dengan baik, dengan kita
kemudian memastikan tujuan dari pernikahan, ya, dari sahabat-sahabat Catin semua, kemudian merencanakan secara baik, ya, dengan memahami pilar-pilar perkawinan tadi yang 5, yaitu kita berpasangan, kita membangun ikatan yang kuat, kita harus saling mempergauli dengan baik, ya, kemudian saling ridho dan musyawarah. Insya Allah tidak ada rencana yang tidak bisa diwujudkan. Oke, sahabat Catin, selamat menunggu pernikahan. Pastikan langkah-langkah Anda benar atas izin Allah. Kami doakan mudah-mudahan menjadi keluarga yang smart, sakinah, mawaddah, warahmah bisa terwujud dengan baik. Sekian, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.